ML Mobile Legends Bang Bang. Ya, siapa yang nggak tahu dengan aplikasi ML alias Mobile Legends Bang Bang? Kenapa intro gua jadi seperti ini? Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku. Oke, siapa yang nggak tahu ML? Mainannya anak muda dan anak-anak zaman now. Semua orang pasti hampir punya aplikasi ML ini. Karena ML adalah permainan anak-anak zaman now dan anak muda. Dan kenapa dari tadi diulang-ulang? Apaan sih? Oke, kali ini kita bakal bahas ML alias game Mobile Legends. Ya, karena zaman dulu itu, bukan zaman dulu sih sebenarnya. Ya lagi panas-panas lah ya, pas Mobile Legends masih populer gitu kan, banyak banget kan yang mainin. Ada hampir beratus-ratus juta orang yang main cuy. Ya banyak banget justru ya pas zaman-zamannya. Bahkan aku aja sampai main gitu loh game ML. Karena ML ini seru banget gitu loh. Dan ada di Android gitu lah ML ini. Soalnya kalau di laptop itu susah mainnya. Dan karena gue juga gak pernah bisa main laptop. Dan kenapa kita malah bahas ginian? Ya, dari tadi emang ngomongnya jelas. Oke, serius. Oke. Jadi aku ini sering banget main ML sama temen-temen aku gitu. Ada 4 orang, 5 orang. Biasanya sih roomnya itu kalau 5 orang langsung full. Karena 5 lawan 5 roomnya. Oke ya. Jadi setiap udah ada 5 orang di room, kita bakalan penuh dan langsung gasken main bos. Dan yang kalau main ini kita sering banget dikasih curang oleh pembuat Mobile Legends-nya, alias nggak tahu siapa sih pembuatnya dan kenapa gue jadi ngocok ngomongnya. Oke, gue ngerti. Pokoknya pembuat channel lah ya. Pembuat channel. Maksudnya pembuat game Mobile Legends-nya alias ML-nya. Dan kita itu pasti dikasih tim yang susah gitu. Rank rata-rata yang di atas kita. Oh iya, bagi yang nggak tahu, rank itu tingkat pangkat ya kekuatan kita atau tidak, rank kita lah ya. Pasti yang di sini semuanya tahu itu apa ML. Jadi nggak usah dipanjang lebar lagi cuy. Nah, ML ini banyak banget dimainin sama kalangan anak muda. Dan tadi udah diulang-ulang terus. Apa dah? Oke, serius. Pokoknya pasti kita bakalan dikasih di atas rata-rata gitu loh ranknya. Tingkat kita, kekuatan kita juga beda kayaknya sama yang di atas rank kita gitu loh. Jadi sedikit lumayan susah, alias sangat-sangat susah. Susah. Oke. Nah, apalagi kalau kita ranknya lebih rendah, pasti timnya juga bakalan marah-marah karena kita noob dan tidak bisa memilih hero. Contohnya ada assassin, nggak usah lah ya, siapa tahu dia nggak ngerti gitu loh. Karena yang nonton juga pada nggak ngerti. Ya pokoknya gitulah, nggak bisa milih hero gitu loh. Dan kita pas main juga pasti kalah karena yang pro player itu pada jago-jago daripada kita. Jadi kita di bawah mereka gitu loh. Dan gue saking ngamuk-ngamuknya di kamar main Mobile Legends atau ML itu saking lag dan noobnya tidak bisa bermain gitu loh. Padahal aku itu lama-lama bisa main ML ya sedikit. Ya bilang aja noob gitu. Tapi lama-lama juga bisa main ML, alias aku itu kalau main ML itu otodidak, alias belajar sendiri cuy. Nggak diajarin sama siapapun.
beberapa lah ya yang susah gitu, item-itemnya, ya guna skillnya, damage-nya berapa, ya itu dasar sih, basicnya. Cuman ya males aja gitu belajar ya. Nah, habis itu setiap kita main Mobile Legends itu pasti ada yang berkata kasar alias toxic, TOXIC gitu loh, ya banyak banget gitu loh player TOXIC alias toxic ya, seperti Reza Arab, Yonglex. Udah, kita lanjut aja ke pembahasannya cuy. Ini kan gak di script bodoh dari Padi, ngapain aku cuy. Oke, ya banyak banget itu yang namanya toxic. Biasanya kayak nggak boleh contohin kali ya. Oke, parah-parah deh. Sampai biasanya satu tim pada ngomong toxic gara-gara satu orang gitu loh. Nggak tahu kenapa sih mereka pada toxic gitu. Padahal kita main santuy-santuy aja gitu loh. Kita nggak dorong mereka, nggak bunuh mereka. Tim juga nggak bisa lawan tim lain kali. Nggak tahu kenapa orang tiba-tiba marah gitu. Karena kita yang nggak bisa main. Padahal dia gitu yang nggak bisa main. Aduh, masih ranknya paling rendah gitu. Marah-marah kan nggak jelas. Sama seperti AQ. Nggak sih, beda banget, jauh. Ya, mungkin kalau orang-orang kayak gitu itu ya kayak gitu. Toxic terus padahal rank masih di bawah. Terutama di rank epic alias epic. Alias epic. Itu banyak banget player toxic cuy. Ya banyak banget sih. Karena mereka itu kayak stres terus loh main rank itu. Kalah terus, balik lagi ranknya, kalah lagi, balik lagi ranknya, sampai terus seperti itu. Makanya epic adalah rank berbahaya bagi aku. Bagi player lain juga sih banyak yang tersiksa di epic. Karena di legend itu juga susah teman-teman. Tapi lumayan besar lah perjalanannya. Kalau di mythic itu biasa-biasa aja. Tapi susah. Apa udah gak jelas. Ya, tapi menurut aku yang paling susah itu di rank epic. Karena banyak player toxic yang turun naik ranknya, pangkatnya. Jadi mereka marah-marah, malah marah ke kita. Gitu, bukan ke dirinya sendiri gitu. Coba gitu diem dulu gitu loh. Pikir gitu yang tadi barusan ngomong apa. Ini ngomong aja santai aja. Kita juga masih epic juga. Ranknya masih sama kayak kalian juga sabar kali. Dan makanya rank epic disebut epic abadi. Ya, epic abadi. Dan gua ini sekarang lagi bahas player toxic ya. Karena player toxic ini nyebelin banget teman-teman. Banget. Mereka ini toxic saya sampai kelebihan gitu loh. Bener-bener toxic di luar akal kita gitu loh. Bahkan ada yang AFK gitu, alias keluar dari permainan. Gue juga nggak tahu sih teman-teman apa artinya kepanjangan dari AFK itu. Dan gue juga asal ngomong aja, karena ya ilmunya dikasih tau AFK itu keluar dari game. Iya. Dan aku pun nggak tahu kepanjangannya dari AFK. Mungkin kalian bisa searching di Google gitu kepanjangan AFK gitu. Ya, banyak banget player AFK ya alias yang keluar dari game karena banyak player yang toxic dan mereka males teman-teman. Jadi mereka keluar dari game dan main yang lain gitu. Ya, itulah yang gua nggak suka dari game ML. Akhirnya toxic yang membuat permainan tidak seru dan kita jadi kalah dan banyak player yang AFK alias keluar dari game dan itu nggak seru teman-teman. Kalau playernya keluar 2 orang, seorang itu aja nggak seru, fix pasti kalah. Dan udah dikasih tahu kalau main ML itu jangan toxic karena bakal menyebabkan yang AFK tetap aja banyak. Masih mending kalau lu ngomongnya di rumah aja.
ini ngomongnya diketik gitu loh. Buat orang baper gitu loh. Karena yang main ML 99% baper ya, bukan 100. Kalau 100% nggak ada yang mainin ML ya. Kalau diejek atau nggak dibully, pasti habis itu diajak buy one. Dan apalagi mereka ini yang diajak buy one, ranknya di bawah kalian. Yang mana pasti kita kalah lah cuy kalau main ML ini. Ya karena mereka itu lebih tinggi gitu loh ranknya dari kita. Dan lebih jago. Makanya kita sering banget player-player yang noob kalah oleh player pro. Kenapa? Karena player pro itu jago-jago alias pro player. Tapi kalau toxic sama saja seperti noobs player cuy. Jadi ya kalau kalian toxic terus, kapan berubahnya pengen jadi pro player? Toxic terus yang sebabkan tim rusuh, timnya hancur, akhir-akhirnya AFK, kalian kalah, kalian marah-marah lagi, dan kalian main ML lagi dan toxic lagi. Itu kalian fix gak bakalan naik lagi ranknya. Karena terus-terusan toxic. Dan aku paling benci sama orang yang toxic. Ya, toxic. Karena aku gak suka mereka ngomong kasar. Apalagi kasarnya itu ke kita gitu loh, bukan ke orang lain. Kalau ke kita itu damage-nya. Kita juga pengen ngomong kasar lagi ke dia, cuman gak bisa gitu loh. Sama aja kita player toxic gitu loh. Ada juga kata pepatah, yang jahat jangan dibalas jahat gitu loh cuy. Jadi kalau kita toxic juga balas dendam ke dianya, sama aja kita player toxic, bukan player yang mengingatkan. Makanya itulah aku benci player yang mengingatkan tapi sama aja toxic gitu loh. Kasih taunya gak pelan-pelan, bilang aja kayak enggak bercanda, bilang aja yang halus. Gak halus juga sih, kayak jangan toxic dong ngomongnya, gitu aja udah ketik. Tapi kalau masih udah toxic, ya lanjut aja main. Dia toxic sendiri, tinggal di mute dia. Gampang kan. Nanti kalau dia toxic terus juga di mute sama ML-nya. Dan kalian juga bisa mute sendiri kok. Kenapa kalian gak mute gitu loh kalau kalian akhir-akhir AFK? Sama aja nih, player-player yang AFK juga ngeselin. Kenapa nggak kalian mute aja chatnya kalau kalian nggak suka orang itu coy? Karena ya, kalau kalian mute orang itu nggak bakalan bisa ngetik gitu loh. Udah kayak DPR gitu loh, nggak bisa ngomong karena di mute. Ya mereka nggak bisa ngapa-ngapain, fix mereka akan main doang. Tapi kalau mereka masih ngetik dan player lain lihat, kalian mute aja. Kalau dia masih terus ngomong kayak gitu, auto di mute langsung dari Mobile Legend alias ML-nya. Ya, jadi di sini aku cuma pengen ngingetin player toxic dan toxic. Dan yang AFK juga jangan sedikit-sedikit report. Jadi kalau ada player toxic, kalian tinggal mute aja. Ya, sekian dari aku. Terima kasih yang udah nonton.